namanya Ad-Dausi. Ad-Dausi itu satu tempat yang ada di Yaman. Ya, satu kampung, satu kota yang ada di Yaman. Nah, Abu Hurairah itu berasal dari situ. Dia termasuk orang yang suka datang ke Madinah karena dia pengusaha. Dia itu banyak berdagang, ikut kabilah-kabilah datang ke Madinah, datang ke Madinah. Terus setelah dia datang ke Madinah, dia selalu dengar nama-nama Muhammad, diceritakan tentang Muhammad bin Abdullah, orangnya begini, dan lain sebagainya. Nah, diperhatiin sama Abdurrahman Abu Hurairah. Kemudian masuk Islam dia. Masuk Islamnya terlambat. Ya, udah cukup lama. Nabi udah hampir 7 tahun di Madinah. Ya, dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah ini masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Sementara Nabi Muhammad meninggal dunianya tahun 11 Hijriah. 7 Hijriah masuk, tahun 11 Nabi meninggal. Berarti hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun saja bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi karena kecintaannya dia dengan Nabi, dia berusaha tidak ada waktu kecuali dekat dengan Nabi. Dia selalu dampingin Nabi, dia selalu bersama dengan Nabi. Maka wajarlah akhirnya dalam catatan sejarah bahwa sahabat di antara semua sahabat Nabi, justru Abu Hurairah yang paling banyak menerima hadis dari Nabi Muhammad. Paling banyak semua sahabat, Abu Hurairah yang paling banyak, 5.437 hadis kurang lebih didapatkan oleh Abu Hurairah. Masya Allah. Ya, padahal masa waktunya hanya 4 tahun saja. Ya, satu di antara hadis-hadisnya itu ini. Qala, berkata dia, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Istausu bin nisa khairan. Istausu, nasihatilah oleh kamu. Ya, nasihatilah oleh kamu, wasiatlah oleh kamu, berpesanlah oleh kamu bin nisa terhadap perempuan itu. Nasihati oleh kamu perempuan itu, bilangin, pesen sama perempuan itu. Nabi suruh, bagaimana caranya? Khairan, dengan cara yang apa? Baik. Nasihatilah oleh kamu perempuan itu, istrimu itu, dengan cara yang baik. Kenapa? Kata Nabi, fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan itu, wanita itu, khuliqat min dila'in, diciptakan dia oleh Allah min dila'in, ya, dari tulang rusuk. Diciptainnya dari tulang, bukan dari yang lain, bukan sama kayak Nabi Adam. Kalau Nabi Adam diciptainnya dari apa? Min turab, dari tanah. Kalau perempuan ini min dila'in, dari tulang rusuk. Wa inna ahwaja ma fi dila'in aqla, dan tulang rusuknya itu, yang diangkat tulang rusuk itu, tulang rusuk disebut tulang apa? Iga. Tulang iga satu apa banyak? Hah? Banyak apa satu? Tuh kalau kita lagi ngeliatin kurban tuh, lagi ngeliatin sapi, betul ya? Kita ngeliatin semua segala macam, kelihatan nggak? Tulang iganya ada satu apa banyak? Banyak tuh, dari yang kecil kemudian yang gede gitu ya. Nah, ternyata bukan dari tulang iganya, maksudnya tulang iga semua, enggak. Diciptakannya perempuan itu, kata Nabi Muhammad, wa inna aqwada min fitila'i aqla. Jadi tulang rusuknya itu dari tulang rusuk yang paling bengkok, dan adanya aqlahu di atasnya, yang paling, berarti yang paling atas. Ya, tulang ini yang ada di paling bengkok, bukan yang paling agak bengkok. Ini tulang rusuk semuanya bengkok.
Ya, semuanya bengkok tulang rusuk. Semua ada nilai kerusukannya itu, ada bengkoknya, ada yang sekian derajat, paham ya? Ini ternyata yang diambil dari tulang-tulang rusuk itu justru tulang rusuk yang paling apa? Yang paling nih, wajah yang paling bengkok. Wajah itu isim tafdil. Ya, jadi paling bengkok dia. Yang ada di dalam tulang rusuk, yang ada di paling tingginya itu. Kalau yang paling bengkok berarti kalau dia melurusin bisa patah. Paham tuh? Iya, dia mau diiniin patah. Nah, kata Nabi, istausu bin nisa. Kalau ente mau bilangin perempuan, kalau ente pengen nasihatin perempuan, kalau ente pengen wasiatin perempuan, khairan, lakukanlah dengan baik. Kenapa? Itu perempuan fa innal mar'ata khuliqat min dilain, karena perempuan itu diciptakan oleh Allah daripada tulang rusuk. Dan tulang rusuknya wa inna wajana fi dilai a'la, dan dia diciptakan dari tulang rusuk yang paling apa? Yang paling atas, yang paling bengkok. Maksudnya fa in zahabta tuqimuhu, oleh karena itu bila kamu zahabta, kamu lakukan itu dia dengan memaksa untuk meluruskannya, tuqimuhu kasartahu, maka niscaya tulang itu akan apa? Patah. Kalau melurusinnya dipaksa dengan cara yang keras, maka tulang rusuk itu pasti akan apa? Paham maksudnya tuh? Iya, ya. Wa in tarakahu, tapi katanya kalau seandainya kamu tinggalkan, kamu nggak kasih nasihat, kamu nggak kasih wasiat, kamu nggak kasih pesan, ya, lam yazal wajah, maka niscaya dia akan bengkok selama-lamanya. Fastausu bin nisa'i, maka berpesan-pesanlah kalian, berwasiatlah kalian dengan cara yang apa? Yang baik, ya. Jangan kamu bengkokkan dia punya tulangnya, paham? Tapi kamu luruskan dengan hatinya. Hatinya dah. Kita ini kalau kita paksain itu tulang bakalan apa? Kalau kita kencengin nasihat, kalau ini parah-parahnya bakalan apa? Udah, masya Allah. Tahu sendiri perempuan kalau udah bilang apa? La ilaha illallah. Tuh, ya mudah-mudahan ibu-ibu gak denger ini. Ya. Iya, masya Allah. Tuh bukan main. Ya, iya. Tapi jarang sih kalau laki itu, yang justru yang paling banyak ngomong laki atau perempuan? Yang rada cerewet siapa? Hah? Iya. Apalagi kalau dipilihnya judes semua. Ada suami, ini mau interview aja ini. Ada suami baik, orang marah lagi. Enggak pernah marah, enggak pernah. Ditanya sama temennya, lu gak lihat ini baik, lu mau ini mau iya enggak apa dia bilang enggak ada apa-apa. Cuman gue pernah lihat aja. Jadi pernah bini gua dari dulu ada kucing nyakar dia. Nah, dia diem aja tuh, cuma diusapin dulu. Cuma dia bilang satu, dihitung dua. Tuh dicakar, tuh bini bilangnya satu. Yang kedua datang lagi tuh bini nyakar lagi, kucing nyakar lagi. Enggak, dia nggak mau. Kalau disiramin air ke kucing kagak diapain. Kalau dikebuk sama sapu, sama dia tuh dua, gitu. Nah, terus ketiga sama juga dia juga. Enggak, kagak marah tuh ini, kagak ini, kagak ngomong. Kalau gitu kan kita siramin air ya, kita ini enggak. Dia tuh ada tiga. Udah. Dan dicakar lagi. Iya, pas mau keempat dia ngomong empat enggak. Dia ambil makanan, dikasih makan. Nah, empat dikasih makan. Makanannya udah kasih racun. Enggak dipaham tuh maksudnya nih.
Jadi itu makanannya udah diapain? Udah dikasih racun. Itu sudah mati tuh kucing. Jadi pernah nih lakinya marah sama bininya, wong dia gak marah sama bini satu gitu. Kata bininya satu gitu. Udah dia ingat 3-4 habis dari katanya bisa diracunin gua. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya kalau nasihatin boleh gak? Boleh gak? Negur bini boleh gak? Jangan jadi dayus. Jangan sampai jadi dayus. Dayus ini lebih jahat daripada dajjal. Siapa dayus? Suami yang tidak ada rasa cemburu sama istri. Cemburu dalam sisi pandangan agama. Diemin aja tuh bini kemana-mana. Kagak nutupin aurat, kagak ini itu segala macam karena saking takutnya dia sama bininya. Lu lagi ngatur-ngatur gua ini segala macam dan lain. Kalau kita kayak dayus namanya itu. Itu namanya kita dayus, dan tidak ada tempat buat dayus. Dan yang pertama akan dihisab, pertama yang akan diazab nanti yaumul qiyamah sebelum Firaun, dia di antaranya suami yang tidak ada punya sifat dayus itu. Ya, suami yang masa bodoh dengan urusan agama, nggak ada apa namanya itu, kagak ada iyem-iyemnya urusan agama. Kalau bini kita begini dan segala macam, nggak boleh. Istri itu amanah buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wajib untuk kita ini. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita nggak boleh seperti itu, tapi kita harus memberikan nasihat. Nah, tapi dalam nasihat diajarin, ingat dia nggak bisa dikerasi. Enggak, dia nggak bisa dikerasi. Sekeras-keras yang kan dia patah. Kalau udah patah, repot nyambungnya susah. Oleh karena itu, istawu bin nisa khairan, cari yang terbaik. Nasihatin yang pelan-pelan, ini itu paling gampang. Perempuan, dah naikin motor boncengin, bawa tuh pasar Bayoran Lama. Iya, nggak usah naik ke pasar Ramayananya, nggak usah, adanya di bawah sebelah kiri. Ada di situ toko Samudra, udah aman di situ udah. Iya. Insya Allah baik dia, nurut dia. Nah, artinya nasihatin dia dengan baik, dengan itu. Caranya bagaimana? Hadirkan mereka. Ya, kita berikan keteladanan, kita berikan contoh yang terbaik. Sembahyang kita duha, sembahyang kita tahajud, baca kita Quran depan mereka, depan ini di rumah. Dia akan lihat entah, dia akan lihat semua segala macam kelakuan kita. Tingkah laku kita, insya Allah itu jadi nasihat buat dia. Insya Allah akan menjadi inian buat dia. Itu, masya Allah, masya Allah. Iya kali kita gak bisa nasihatin dengan mulutnya, udah dengan tingkah lakunya. Coba lihat bagaimana Rasulullah. Itu masjid ini lebih besar dari rumahnya Nabi. Masjid ini lebih mewah daripada rumahnya Rasulullah. Sederhana rumah Nabi Muhammad. Kalau kita datang ke makamnya Nabi Muhammad, sekarang makamnya Nabi, dulu rumah Nabi. Dulu rumah Nabi. Kalau kita lihat nih, masya Allah, gedean ini Pak, demi Allah lebih gede masjid ini daripada rumahnya Rasulullah. Kecil rumah Rasulullah, sederhana rumah Rasulullah, tapi di dalam rumah yang kecil itu, di dalam rumah yang sederhana itu, lihat ada satu kalimat luar biasa keluar dari mulut Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Itu yang harus kita ini. Ternyata bisa menciptakan surga di dalam rumah yang seperti itu. Bukankah ada rumah yang mewah? Ada nggak? Ada. Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya di Mekah. Khadijah, perempuan pertama yang paling kaya di Mekah. Dia nomor 3 di kota Mekah. Itu nomor 3 yang paling kaya. Nah, tapi sederhana yang luar biasa hidupnya Nabi, tapi dia bisa menciptakan surga di situ. Dengan apa? Ada cinta di dalam rumahnya. Dia bisa hidupkan itu cinta di dalam rumah Nabi. Enggak,
Kalau cinta sudah dibayar dengan materi, percaya nggak, dia akan gampang hilang. Karena cinta itu adanya dari hati. Gak bisa dia diukur benar kalau kita berbuat baik dengan materi. Iya, seminggu sekali bini supaya demen sama kita beliin tuh emas 25 gram seminggu sekali. Seneng gak kira-kira? Halo? Tuh bini demen gak? Iya, demen ya Bang, ya Allah, apa kaset amat. Baiknya bukan main sama kita, seneng. Minggu kedua kita kasih lagi 25 gram lagi, gila gak? Gila. Minggu ketiga kita kasih lagi, beliin lagi. Minggu keempat insya Allah stroke. Jangan dicintain itu. Cinta, lihat contoh Rasulullah. Ternyata Rasulullah bisa menumbuhkan cinta, keharmonisan dalam rumah tangga itu. Bukan dengan materi, tapi Rasulullah Masya Allah dengan perkara yang kecil, panggilan aja, panggilan. Belum pernah dari mulutnya Rasulullah memanggil istri-istrinya dengan namanya, kecuali dengan nama kesayangan. Ya Humairah, Masya Allah, wahai yang pipinya kemerah-merah. Tuh sederhana, tapi nilainya luar biasa. Siapa sih yang gak bilang gak senang begitu ya? Dipanggilan dengan panggilan yang sayang, siapa yang gak senang? Tunggu, tuh cinta jadi kayak begitu. Nabi ujian kayak begitu. Ya maaf, tuh kan sederhana, gak pakai bayar. Tapi perempuan dipanggil begitu, kupingnya gede dikit. Iya, depan itu dipanggil begitu. Abang bisa aja Bang, bisa begitu gak? Kalau gak percaya, ntar pulang panggil gitu coba. Ntar pulang cobain begitu. Tadi kata bini kita, lo bisa kesambut juga, apa kesambut di mana lo? Panggilan yang sederhana, tapi itulah Rasulullah. Sehingga akhirnya ketika kecintaan itu sudah ada di dalamnya, sehingga bisa timbul untuk saling nasihat menasehati, saling tegur meneguri dengan cara yang baik. Ya, Masya Allah, istausu bin nisa khairan. Rasulullah hanya berpesan, nasihatilah oleh kamu istrimu, perempuan itu, tapi dengan cara khairan. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min tila'in. Karena mereka perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Ya, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fitti a'la. Dan dia diciptakan oleh Allah justru dari tulang rusuk yang paling apa? Yang paling atas dan paling bengkok. Kalau paling bengkok berarti rentan untuk apa? Patah. Rentan untuk patah. Oleh karena itu pelan-pelan. Kalau kamu pengen lurus itu pelan-pelan. Ya, di empok-empok, diiringin. Iya, pelan-pelan insya Allah. Insya Allah, ya, dengan cara yang begitu. Fa'in zahabta, karena jikalau kamu dengan cara yang keras, dengan cara yang memaksa, tukimu, maka dia untuk mengikutinya, ya, kasar tahu, maka niscaya akan rusak, akan patah tulang. Kalau sudah patah tulang, perempuan ini kan lebih banyak perasaannya daripada akalnya. Tuh, Masya Allah, bisa ingat seumur hidup itu, ya, bisa ingat seumur hidup, udah terus diingat mudah kesalahan kita. Wa in taraktahu, tapi jika kamu tidak nasihati dia, kalau kamu tidak bilangin dia, lam yazal aqwaja fatausuhu bin bisa, yang akan niscaya dia akan selamanya selalu bengkok. Ya, artinya bilangin tetap bilangin, nasihatin tetap nasihatin, tapi caranya dengan cara yang baik. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan di dalam riwayat yang lain, ya ini riwayat itu al-mar'atu kadinami in aqamtaha kasartaha. Perempuan itu adalah diciptakan seperti kadina, seperti tulang rusuk. In aqamtaha, jikalau kamu memaksanya, ya, maka kasartaha akan
patahlah dia. Wa ini starta biha, dan jikalau kamu ingin bersenang-senang dengan dia, biha istamta biha wa fi awajun, dan bila kamu ingin bersenang-senang dengannya, maka kamu bisa merasa puas. Tetapi tetap aja kita berbuat baik nih, tetap bengkok atau tetap apa? Bengkok. Bisa dilurusin nggak? Bisa dilurusin nggak? Paling kita arahin aja pelan-pelan. Paham ya? Ada gitu. Wa in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasartaha. Jadi kalau kamu ingin dengan cara yang keras, maka itu tidak akan bisa mendapatkannya. Wa an Abdillah bin Zam'ah radhiyallahu anhu ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah. Begitulah ya tentang bab kita untuk perempuan oleh Imam Nawawi, diawali dengan hadis yang cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa atina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala lana asrafna fatub alaina tawbah tafsir kull awba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa fir walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma fadla wa juda manna la bisadina bil mustafa rasulina rabbi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi akal abdi wa alihi wa sahbihi idada tasisufi walhamdulillahi fil badri wat tanahi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun